Thayyib itu baldatun thayyib. Kita ambil satu saja untuk contoh. Berarti thayyib itu tahu tujuan. Thayyib itu kalimat thayyibah itu la ilaha illallah. Tapi intinya begini. Jadi baik dalam pengertian thayyib itu tahu tujuan hidup, untuk apa hidup dan bagaimana hidup ini dijalani. Itu thayyib. Thayyib itu tahu fungsi batasan antara hamba dan Tuhan. Itu tahu. Thayyib tapi sekaligus melebur manunggaling kawula Gusti. Ini kalau nggak diwingi ilmu nih, tangeh lamun. Jadi tidak sekedar memahami bahwa kapur yang dimasukkan ke dalam air tenggelam semua. Tidak sekedar itu. Akan tetapi seperti gula yang dimasukkan ke dalam air sehingga batasannya antara gula, air, dan teh tidak terbedakan. Ini manunggaling gula, teh, dan air. Ini manunggal. Kesadaran fakta manunggal. Itu kan biasanya orang-orang hakikat, orang-orang tasawuf gitu ya. Mampu menguraikan, tapi untuk fakta seperti apa sih faktanya begitu? Kan ada ilmunya. Beberapa kali saya mengatakan al-haqqah, mal-haqqah, wa ma'adroka mal-haqqah. Kamu harus punya ilmu hakikat untuk mengetahui siapa diri kamu, siapa Tuhanmu, dan bagaimana menyatu dengan Tuhan itu. Itu thayyib. Sehingga mengetahui tujuan hidup, untuk apa hidup, kemana hidup, bahkan asal-usul kehidupan menjadi tahu gamblang, jelas, konkret gitu. Nggak gampang mumet, nggak gampang dikendalikan dengan cita-cita, halusinasi. Kalau nggak ya dikendalikan lah. Kuliah kudu ngene, kuliah kudu ngene, sekolah kudu ngene. Kudu itu orang yang nggak diwingi ilmu atau ilmunya cetek. Harus begini, harus begini. Terus kemudian akhirnya gampang tukaran. Wong pinter kaya apa, kowe pinter hebat kaya apa, sinaumu peng-pengan, matematikamu 10 kabeh, fisika, umpamanya begitu. Tapi semua seperti dalam narasi kudu ngene, cita-citaku kudu ngene. Itu berarti nek wis duwe ilmu nek, berarti kowe iki jek cetik. Kuwi pomone posisi Rama nyombong di ngarepmu, disepelek nih begitu loh. Kowe mbok pinter pelajaran dan bisa diprediksi. Saya kasih 2 pertanyaan, del akan tahu kamu besok akan begini, pusing, mumet, brundus ndasmu, kan begitu. Bisa ditebak. Contoh aja lo ya. Walaupun nyoba ini nggak boleh, tadi kan hanya contoh begitulah. Seandainya boleh melakukan itu ya bisa ditebak. Mohon maaf, saya tidak pernah menilai seseorang itu. Yang saya lihat prosesnya, dia sregep, iya. Tapi kalau dia pinter ternyata menjadikan tirani, pinter menjadikan memperlakukan ya tirani pemaksaan, pinter hanya otak. Itu kan gak sulit, tapi pinter secara hati, pinter secara fitrah, cerdas, itu yang luar biasa, yang siap menjadi pemimpin. Siap menjadi pemimpin. Pinter tapi saring congkrah kan menjadi tidak cerdas. Sekali lagi, baik dalam pengertian thayyib, baldatun thayyib, maknanya yang pertama hati yang tahu tujuan, baldatun thayyib, negara yang punya tujuan, tahu tujuan, dapat merumuskan tujuan, mengetahui dengan persis. La ilaha, duduk sele kawula Gusti. La ilaha, ngerti duduk selain dunia karo akhirat. Kalau tidak tahu kedudukannya antara dunia dan akhirat, itu kacau hebat. Apa buktinya? Pada saat sudah nggak duwe rogo, nggak pakai rogo, meninggal mlebu surga, kemudian dapat berjodoh dengan bidadari, itu kacau begitu loh. Itu karena dia berpikir tidak bisa membedakan ya, antara kehidupan duduk sele dunia dan akhirat. Tidak bisa meletakkan duduk sele rogo jasad dengan batin. Saat nggak bisa mendudukkan ini, jadi menungso itu repot banget, repot. Akhirnya rumusan yang terapanya untuk jasad, terapanya untuk ragawi, dirumuskan untuk akhirat. Susu, madu, khamr, itu tuh kenikmatan ragawi duniawi, tapi diboyong, digeser menjadi kenikmatan akhirat nanti. Jadi di surga itu jadi peminum, jadi penzino, tapi nek masalah ibadah wes gak, mangane panggah, sholat, poso, zakat wes gak ndek kono, korban wes gak, gitu loh. Tapi tentang zino, hubungan suami istri, ngombe, adus susu, plikep, adus madu, plikep, itu tetap gitu loh. Ini karena kita kadang nggak bisa membedakan antara ukhrawi dan duniawi. Di Quran sabak bahwa pada saat
kanali Sabak, kehidupan dalam suatu Sabak. Sabak itu maknanya negeri. Di depannya juga nggak ada kaum Sabak, nggak ada gitu ya. Sabak mansakanihim, bahwa kehidupannya itu janatane dikelilingi dengan 2 surga begitu. Itu kemudian karena manggone di dunia, kenapa Sabak nggak dimaknai akhirat juga? Pada saat menggunakan Sabak dimaknai kebun di dunia ini gitu, tafsirnya. Kemudian pengertian Hasan Aksan, manunggal. Aksan itu maknanya manunggal, peleburan. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, saya mohon pertolongan belas kasih Engkau Rabbana, ya Tuhan kami, masukkan kami dalam sistem Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia ini menyatu dengan Engkau, sehingga maknanya ada selalu kehadiran Engkau di dalam hatiku, sehingga di dunia ini kami manunggal. Karena hanya dengan mengingat Engkau hati itu menjadi tentram, dan jadikan pula kami di akhirat itu juga manunggal, menyatu kembali kepada Engkau. Kan juga pakai jasad. Waqina adzabannar. Maka jangan kami jadikan diri kami ini menjadi penduduk neraka. Neraka itu apa toh? Iri, dengki, serai, gumedi, gumingsun, semuji, kemagum, kemluhur, tirani. Itu neraka begitu loh. Bahan bakarnya menungso. Olo-oloan, bulian. Teman-teman semua jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat sekarang itu bulian-bulian saling menjatuhkan di antara pendukung saat ini kan miris, ngeri. Aduh ya Allah, negara kok kayak gini gitu loh, saling olo-oloan, saling ya nek ngomong programnya ya program dirinya lah umpamanya begitu ya, tapi nggak usah mau menjatuhkan kono, tapi wis diwarai karena pemimpinnya loh, piye pemimpinnya lo marahi ketua partai iki, pengurus partai iki, ngelokke partai iki, piye pemimpinnya aja ngajari. Bohong kalau kita tuh akan menjadi adil makmur, harmonis. Kita tuh rakyat itu kan garek ngetutke gurune piye, guru kencing berlari, santrine muridnya kencing miber.